Nah, tafadhal. Hukum bermuamalah dalam Bisa. Dalam syarikat MW bagi level mandiri. Ayo. Hukum-hukum yang boleh tak ambil bagian dalam bermuamalah dalam MLM. Nah, multi level marketing. Nah, Allah musta'an. Ini salah satu permasalahan yang insya Allah penting untuk ditanyakan kepada ulama kita. Nah, hanya saja sekadar saran dari saya, hendaknya kita menjauh, tidak ikut dalam apa yang dinamakan dengan MLM. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Tapi insya Allah untuk kepastian hukumnya kita ingin bertanya ini kepada para ulama bismillah ta'ala. Fadhal yang lainnya. Nah, diulangi. Nah, ada ikhwan bertanya, bagaimana kita menyikapi seorang yang mengatakan bahwasanya Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah atau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala tidak termasuk kibar al-ulama. Perlu diketahui bahwa yang boleh menilai, dapat menilai, mengatakan seorang ini termasuk kibar ulama atau bukan, adalah seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu. Sebagaimana dikatakan, faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang enggak punya sesuatu, enggak mungkin dia memberikan sesuatu itu kepada orang. Mungkin enggak punya. Bagaimana dia akan beri ilmu kepada orang? Dia sendiri enggak punya ilmu. Dan seterusnya. Faqidu syai' la yu'ti. Bagaimana mungkin seorang mengatakan Syekh fulan bukan kibarul ulama sementara dia bukan orang yang berilmu? Nah, ini yang pertama. Ketika dia mengatakan bahwa Syekh Rabi tidak termasuk kibarul ulama atau Syekh Ubaid juga demikian, sementara dia tidak punya ilmu, maka dia telah jatuh kepada salah satu maksiat yang Allah larang dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau bersikap, berucap, menilai, memutuskan sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Karena semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan kolbu kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda mengatakan Syekh ya fulan, pada hari ini di kota ini, di negeri ini Anda mengatakan bahwa Syekh Rabi Al-Madkhali bukan kibar ulama. Punya ilmunya? Kalau kita tak bisa menjawab, tak dapat menjawab, maka kita terancam dengan azab. Maka dari itu, hati-hati. Waspada. Jangan mudah lisan kita bercakap sesuatu yang dia tak punya ilmunya. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama kibar di Saudi maupun di luar Saudi mengatakan bahwa Syekh Rabi termasuk ulama kibar. Memuji Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi yang sudah wafat.
Mengatakan Syekh Rabi termasuk ulama kibar. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi yang sudah wafat juga mengatakan Syekh Rabi adalah ulama kibar. Nah, dan yang memuji Syekh Rabi Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, nah, Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian antum, ya fulan, mengatakan Syekh Rabi bukan ulama atau ulama kibar? Ittaqillah. Apa maksud antum? Apa antum keberatan, merasa tidak terima, tersinggung dan marah ketika Syekh Rabi menjelaskan kebid'ahan Sayyid Qutb? Atau antum merasa keberatan dan tersinggung ketika Syekh Rabi menjelaskan tentang kebid'ahan akidah Hasan al-Banna? Ketika Syekh Rabi berbicara tentang Sururiyah, Safar wa Salman secara rinci, secara tafsil, yang kemudian karya-karya Syekh Rabi disanjung dan dipuji oleh Syekh Al-Albani. Nah, disanjung dan dipuji oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Telah banyak pujian para ulama ini tadi kepada Syekh Rabi. Kemudian antum dengan ringan menggerakkan lisan antum mengatakan Syekh Rabi bukan kibar ulama. Tidakkah antum takut pada Allah bahwa salah satu sebab seorang akan dilemparkan ke jurang jahannam adalah dengan sebab lisan? Barakallahu fikum. Ulama kibar kembali dan bertanya kepada Syekh Rabi dalam banyak masalah. Nah, ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang Syekh Rabi, ya Syekh, apa pendapat antum, penilaian antum tentang Syekh Rabi? Apa jawaban Syekh Ibnu Utsaimin? Nah, huwa yus'al anni. Nah, dia yang ditanya semestinya tentang aku, bukan aku ditanya tentang Syekh Rabi. Ibnu Utsaimin. Nah, yang muskilah ya ikhwan, yang mengatakan seperti tadi yang ditanyakan, itu bukan hanya saudara kita yang sekarang berada di Malaysia atau di Indonesia. Dia sudah belajar di Madinah, tapi masih mengucapkan ucapan seperti ini. Ya subhanallah. Ketahuilah, orang yang mengucapkan seperti itu perlu kita ingatkan dengan ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ketika ditanya, ya Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mencela Syekh Rabi dan Syekh Muqbil? Maka Syekh Al-Albani mengatakan, la yatakallam fihima illa ahadu rajulain. Tidaklah berbicara mencela dua syekh ini, Syekh Rabi dan Syekh Muqbil, kecuali satu dari dua orang jenisnya. Salah satu. Imma jahil, la ya'rifu anhuma an fadlihima. Mungkin dia orang yang jahil, tidak berilmu, yang tidak tahu siapa itu Syekh Rabi dan keilmuannya, siapa Syekh Muqbil dan keilmuannya. Fahada yu'allam. Yang seperti ini diberitahu. Ya fulan, antum salah. Antum menilai dua syekh ini bukan syekh kibar. Antum sudah belajar ilmu hadis, tahu tentang keluasan ilmu hadis beliau berdua ini? Oh, saya belum pernah belajar. Oh, saya sudah belajar hadis. Apa itu maknanya hadis maqtu'? Coba ditanya. Kalau dia nggak bisa jawab, ini aja yang paling mudah ini dalam ilmu hadis. Pelajaran paling mudah, paling gampang. Antum nggak bisa jawab. Bagaimana mau menilai seorang muhaddits kibar? Kata Syekh Al-Albani, imma dia seorang yang jahil, maka diajarkan kepadanya, diberitahu, dikabarkan tentang keilmuan dua syekh ini dan siapa dua syekh. Atau yang kedua, kata Syekh Al-Albani, yaitu sahibu hawa. Memang pengikut hawa nafsu, ada pemikiran bid'ah padanya. Pengikut hawa nafsu, imma dia mungkin sufi, atau mungkin dia seorang takfiri khawarij, ya, mungkin dia itu seorang sururi. Nah, yang tidak terima itu ikhwani. Nah, kalau yang seperti ini, maka barakallahu fikum, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, karena dia pengikut hawa nafsu. Au kama qala rahimahullahu ta'ala. Nah, ini
jawabannya, maka dinasihatkan. Dilihat dia orang yang jenis pertama jahil atau jenis yang kedua. Kalau jahil, kita beri buku Syekh Rabi 1, ya. Misalkan Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah. Ini ya fulan, ini karya Syekh Rabi, coba antum baca. Oh, saya belum belajar bahasa Arab. Maka dari itu ya akhi, ittaqillah fi lisanik. Takutlah engkau kepada Allah terkait dengan lisan ini. Nah, begitu. Kalau dia sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengingatkan Rasulnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Afatakunu anta alaihi wakila? Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Hawa nafsu itu bisa berbentuk paham bid'ah, ya. Itu hawa nafsu. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, apakah engkau bisa menjamin hidayah untuknya? Nabi alaihissalatu wassalam, apalagi kita, nggak bisa menjamin hidayah karena dia sudah mengikuti hawa nafsu. Kalau jahil diberitahu, ya, dinasehati, dia bertaubat. Tapi sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang ini selain Allah Subhanahu wa taala? Anda bisa wahai Muhammad? Tidak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu diberitahu masih tetap, maka tinggalkan, jauhi. Itu adalah sahibu hawa. Sahibu hawa. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Apa reaksi kita setelah kita mendapat tahu bahwa ada beberapa dai seperti Abu Mus'ab, Nu'man Ali Khan, Mufti Meng, Muhammad Yasir Qadhi, yang telah ditahdzir oleh masyayikh sunnah. Mohon nasihat dan pencerahannya, karena kita pernah mengambil ilmu dari mereka. Kalau sudah ditahdzir oleh masyayikh sunnah, yakfi. Sudah cukup. Barakallahu fiik. Ikuti manhaj salaf. Kalau sudah ulama mentahdzir, ikuti nasihat ulama. Sehingga antum bisa sibukkan diri dengan ibadah yang lainnya. Khalas, cukup. Antum ingin belajar akidah, banyak asatidzah, para dai yang telah menjelaskan tentang akidah, para ustadz. Ingin tahu tauhid, asma'ullah wa sifatih. Ingin tahu tentang iman, al-jannah wan nar, dan apa yang akan terjadi di hari kiamat, banyak asatidzah. Ingin tahu tentang ilmu tafsir, dan seterusnya, cukupkan dengan yang seperti itu. Walhamdulillah di zaman kita hidup, banyak media. Internet, Masya Allah. Nah, pelajaran fikih buyu, tentang jual beli ada. Fikih tentang talaq, tentang perceraian ada. Fikih tentang as-saum, tentang zakat, tentang waris. Ya, lengkap. Ingin tahu tentang masalah akhlak. Nah, lengkap, barakallahu fikum. Nama-nama ini saya tak kenal satupun dari mereka, tetapi kalau sudah ditallahu fikum. Nah, kalau tidak dikenal nama-nama ini sebagai orang-orang yang belajar Quran was sunnah kepada ulama us sunnah, barakallahu fikum, maka tinggalkan. Demikian ulama salaf mengajarkan kepada kita. Nah, mereka ada di mana ini? Di Amerika. Oh, nah. Zimbabwe, nah. Allah musta'an. Apa pandangan Islam jika seorang ayah tidak merestui pilihan anak perempuannya terhadap calon suami?
yang memahami. Apa pandangan Islam jika seorang ayah tidak merestui pilihan anak perempuan terhadap calon suami yang memahami sunnah dengan alasan tidak sekufu? Tidak sekufu. Sementara dia seorang suami yang memahami sunnah atau calon suami yang memahami sunnah. Nah, barakallahu fikum. Maka yang penting saya ingatkan kepada seluruh ikhwan dan akhwat, bahwa sebelum saya menjawab masalah ini, bahwa kita mesti mengetahui adab-adab Islam yang mengajarkan bagaimana kita beradab dengan para orang tua kita, ayah dan ibu. Nah, barakallahu fikum. Dalam keseharian di rumah kita, pelajari baik-baik adab-adab Islam di dalam bermuamalah dengan kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Hormati mereka, hargai mereka, jangan mengangkat suara di hadapan mereka, jangan kita membelalakkan mata di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Berbagai keperluan mereka yang sifatnya mubah, jangan kita tertunda di dalam memenuhinya. Kita ada keperluan keluar. Ayah kita memanggil, wahai anakku, tolong bawakan itu baju ayah dari kamar ke atas. Oh, sebentar ayah, anak mau ke kedai dulu. Lah, antum. Nah, langsung ambilkan. Fadhal. Fadhal ya abi. Fadhal ya ummi. Nah, dengan penuh adab. Ini yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena terjadi, tidak banyak, tapi terjadi. Sebagian ikhwan kurang beradab kepada kedua orang tuanya, atau akhwat juga demikian. Sehingga akhirnya sang ayah, dia selalu menentang kemauan putrinya atau putranya. Termasuk masalah pernikahan. Ketika datang seorang yang mengerti sunnah, beramal dengan sunnah, ingin meminang putrinya, langsung dia tolak. Ya, saya tidak setuju. Nah, kenapa? Bermula dari putri ini tadi, si akhwat ini tadi. Dia tidak bisa birrul walidain. Tidak bisa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama saya nasihatkan. Kemudian terkait dengan hukum, maka jika terjadi yang seperti ini, antum telah calon suami datang dengan sopan, dengan adab, meminang, diantar oleh ayahnya, masih tetap saja ditolak, tidak setuju. Nah, diulangi lagi dengan cara yang baik, meminta tolong kepada pihak lain untuk menasehati ayah dari anak perempuan ini, tetap ditolak, maka kembalikan ini kepada waliul amr. Kembalikan ini kepada pemerintah. Antum melapor bahwa saya meminang putri ini, atau si putri melapor, biar nanti pemerintah yang akan mengaturnya. Kalau ternyata tetap ditolak, maka sabar. Bersabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi jalan keluar. Di Malaysia bagaimana peraturan pemerintah? Boleh mengadu. Bisa menikah dengan wali hakim? Boleh di sini. Nah, alhamdulillah. Nah, mertua berbeda dengan orang tua. Kedudukannya berbeda. Nah, namun tetap disyariatkan untuk kita menghormati mertua, tapi berbeda dengan kedua orang tua kita. Banyak hukum-hukum Islam yang berlaku untuk orang tua kita, tetapi dia tidak berlaku untuk mertua kita. Nah, namun tetap
Kita berpegang teguh dengan adab-adab, akhlak, walaupun dia mertua kita. Barakallahu fikum. Tadi disebutkan bahwa alhamdulillah walil amr menerima pengaduan. Nah, maka diadukan kepada walil amr. Tapi minta tolong kepada walil amr. Tapi saya minta tolong Pak Hakim, ayah saya jangan dimarahin. Ayah saya jangan dia ayah saya. Saya hanya mengadu karena ada seorang pria yang meminang saya, dia seorang yang soleh. Pria itu orang yang soleh. Pria itu yang mengenal tauhid, berada di atas akidah sunnah, wahai Hakim. Tidak bermadzhab Asy'ari. Malah gawe-gawe. Nah, jadi jawabannya adalah kembalikan kepada waliul amr. Allah musta'an. Ini apa? Apakah dibenarkan untuk mempromosi bisnis melalui laporan berita surat kabar, tetapi dikehendaki untuk berfoto atas alasan syarikat surat kabar perlu menunjukkan bahwa bisnis saya tulen? Nah, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Apakah ini termasuk kebolehan berfoto atas alasan identifikasi? Foto kita diminta. Mungkin kalau kita misalkan mengatakan minta maaf kita nggak bisa memberikan foto, gimana? Tidak masuk kabar. Tidak bisa dapat, tidak dapat rumus. Syaratnya itu. Allah musta'an. Berfoto pada dasarnya dilarang. Nah, berfoto pada dasarnya dilarang, kecuali pada sesuatu yang sifatnya darurat. Nah, sesuatu yang sifatnya darurat. Darurat itu mengancam jiwa kita. Kalau kita tidak melakukan itu, jiwa kita terancam, mati, dibunuh. Atau terancam harta kita bisa habis, punah. Ya. Nah, rumah kita bisa habis. Kita punya kereta habis. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk darurat yang seperti ini. Kalau seandainya dia tidak mengiklankan, tidak mempromosikan bisnisnya melalui laporan berita surat kabar, kira-kira dia masih bisa hidup? Alhamdulillah. Masih banyak bisnis yang lain. Alhamdulillah. Nah, maka sebaiknya jangan dilakukan. Cari cara-cara lain. Nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin terhadap ayat ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya bertakwa kepada Allah? Takut dia melakukan maksiat kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan baginya solusi, jalan keluar, makhraj. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti niscaya Allah akan berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia perhitungkan, tidak dia sangka. Dia mengira bahwa rizki dia melalui ini tadi, iklan di surat kabar, berita, promosi. Kalau saya nggak gitu nanti saya gimana? Dia mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Saya tahu ini dilarang oleh Allah. Allah tidak ridha, ini saya tinggalkan. Maka Allah beri rizki dia dari jalan yang tidak dia sangka. Tapi masalahnya kita beriman nggak dengan ayat ini? Serahkan pada Allah. Lainnya? Nah.
Oh iya, nah, terakhir. Di hadapan saya ada 2 soalan dan ini insyaallah yang terakhir. Barakallahu fikum. Lagi satu. Nah. Ya, apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang wanita sudah menjadi kebiasaan untuk berwudu sebelum tidur, apabila dia dalam uzur syar'i, adakah dia boleh terus amalkan wudu walaupun dia dalam keadaan uzur? Nah, boleh. Nah, boleh. Dia tetap menjalankan kebiasaan ini, ya, walaupun dalam keadaan uzur syar'i. Nah, barakallahu fikum. Uzur syar'i itu haid ataupun nifas, tetap boleh menjalankan kebiasaan ini. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an. Saya bantu ya untuk menghantar anak ke sekolah yang betul-betul sunnah. Yang paling saya buntu untuk menghantar. Iya. Buntu itu maknanya perlu. Perlu ya. Perlu. Nah. Buntu itu bingung. Antum orang, Masya Allah. Saya buntu yang bingung ya, untuk menghantar anak ke sekolah yang betul-betul sunnah, yang paling hampir ada, tetapi gurunya ada masalah akhlak. Nauzubillah. Walaupun ia memahami manhaj salaf, bolehkah saya menghantar anak ke sekolahnya? Mohon penjelasan. Allah musta'an. Gurunya cuma satu itu atau ada guru-guru lainnya? Misalkan, di sini nggak ada kan? Nah, di sini nih maksudnya Singapura, Malaysia kan gitu ya. Nah, Singapura. Nah, Malaysia mungkin ada ya. Ala kulli hal, kalau yang dimaksud guru tersebut hanya satu dan di ma'had tersebut atau sekolah tersebut, tetapi dia orang yang tidak punya akhlak, bagaimana mungkin kita menghantar anak kita belajar kepada orang yang nggak punya akhlak? Nah, walaupun bermanhaj salaf. Nah, ya, maka dari itu cari sekolah lain, ma'had lain. Ya, alhamdulillah masih ada insyaallah. Nah, kalau tidak ada, antum didik di rumah. Ya. Antum ajarkan dia akidah, ajarkan kepadanya ibadah yang benar, ajarkan kepadanya akhlak dan adab, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, begitu. Barakallahu. Terakhir. Ada mereka yang bersifat bola pada dai atau dai yang bermakna orang yang bermakna dan ada di sini ada pertanyaan, ada mereka yang bersikap wala, berteman, berloyal kepada dai yang bermuamalah dengan mereka-mereka yang bermuamalah dengan ihya turaf.
dan Alil Halabi. Ana bersikap keras terhadap mereka. Adakah ini diperbolehkan? Kalau antum sudah mencoba menasihati teman antum itu bahwa Jam'iyah Ihya Turath adalah jam'iyah yang berdiri di atas manhaj Khawarij, banyak memberikan bantuan kepada dai-dai Khawarij, bantuan bangunan masjid ataupun yang lainnya. Nah, menyebarkan buku-buku, kitab-kitab yang mengajarkan akidah Khawarij, itu Jam'iyah Ihya Turath. Kalau ada dai atau seorang bermuamalah dengan orang-orang yang bermanhaj Ihya Turath, bermuamalah dengan Ihya Turath, antum nasihati dia jika antum mampu untuk menasihatinya. Kalau tidak, antum berikan ceramah seorang ustaz yang menjelaskan tentang bahaya Jam'iyat Ihya Turath. Berikan kepadanya dengan akhlak yang baik, ya akhi, uhibbuka fillah. Ana cinta kepada antum karena Allah Subhanahu wa taala. Ana tidak senang antum bermuamalah dengan dai-dai yang bermuamalah dengan Ihya Turath. Oleh karena itu, ana berharap antum mau mendengar ceramah ini. Dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik, mengharap ridha Allah, tinggalkan asabiyah. Fadhal. Beri kesempatan dia mendengar sehari, 2 hari, sepekan. Barakallah. Jika dia mau menerima itu, alhamdulillah, karena hidayah Allah, bukan karena kita. Tapi kalau dia tidak mau menerima, maka di situ antum boleh mentahdzir dia bahwa dia telah mengikuti hawa nafsu. Sudah diberitahu bahwa ulama mentahdzir Ihya Turath, bahwa Ihya Turath itu adalah jam'iyah yang berta'awun, bekerja sama dengan Syiah Rafidhah, ikut dalam arena demokrasi, berundi, mengkafirkan pemerintah, membantu dai-dai Khawarij. Salah satu ma'had yang dibantu oleh Ihya Turath, diberi dana bantuan untuk membangun masjid atau yang lainnya, adalah salah ma'had bernama Ma'had Al-Mu'addib di daerah Jawa Tengah Indonesia, di Jawa. Salah satu tempat persembunyiannya Nurdin Entor. Ma'had itu dibantu oleh Ihya Turath. Barakallahu fikum. Berikan kepadanya nasihat-nasihat ulama yang rinci, tafsir. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, dia bukan orang pertama dalam sejarah Islam yang menolak al-haq. Dia bukan orang pertama dalam sejarah Islam yang beraswabiyah kepada ahlul batil. Dan kita pun diperintahkan meneladani, mencontoh, meniru orang-orang saleh pendahulu umat ini. Salafusna as-salihun. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man kana mukhalitan li ahli syarri fi sayrihi yuhadzar minhu. Barang siapa yang berteman dengan ahlul bid'ah dalam perjalanan dia, dalam hidupnya dia, maka orang ini harus ditahdzir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengatakan ini. Semisal ini dinukil dari ulama-ulama salaf. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang Karabisi yang memunculkan bid'ah bahwasanya nutqi bil Qur'ani makhluk, pada masa itu Jahmiyah Mu'tazilah berjaya. Nah, sampai akhir Imam Ahmad rahimahullah dipenjara, disiksa, diazab 3 pemerintahan. Nah, diazab, dicambuk, dipukul, tidak bisa memberikan ta'lim. Kita alhamdulillah masih bisa ta'lim. Di zaman Al-Ma'mun tidak bisa seorang muhaddits memberikan ilmu hadits. Barang siapa yang tidak mau berada di atas akidah Jahmiyah atau Mu'tazilah, maka dia dipenjara atau dibunuh. Kita alhamdulillah. Sampai akhirnya Allah berikan makhraj, solusi.
pada zaman Al-Mutawakkil 'ala Allah, Khalifah Al-Mutawakkil, nah, masih dari keturunan Bani Abbas, dinasti Abbasi. Allah tolong sunnah melalui orang ini. Imam Ahmad dibebaskan dari penjara, bebas. Kemudian beliau raja, khalifah, bertanya kepada Imam Ahmad, nama-nama ini, siapa dari mereka ahlus sunnah dan siapa dari mereka ahlul bidah? Untuk siapa yang berhak untuk dijadikan qadhi, hakim dalam mahkamah, dan siapa yang tidak? Imam Ahmad ditanya, disodorkan, diberikan, nih nama ini, fulan ahlul bidah, fulan ahlus sunnah, fulan. Subhanallah, raja mendengarkan nasihat Imam Ahmad setelah sebelumnya dipenjara bertahun-tahun. Nasr minallah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti niscaya Allah berikan makhraj. Imam Ahmad bertakwa kepada Allah, tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahkan tetap bertahan dan sabar. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Dan ketika ada orang-orang yang datang ke Imam Ahmad, wah Imam Ahmad, sekarang musibah ini, ya, doktrin ini, diktator ini tadi memaksa masyarakat untuk berakidah dengan akidah Jahmiyah. Bagaimana ini? Masa kita terus begini? Kapan kita memberontak? Kapan kita melawan? Imam Ahmad mengatakan, isbiru, sabar, sabar, sabar. Padahal dia di penjara. Dia mengatakan itu bukan di rumah ber-AC. Lah, di atas kereta, baby bench. Lah, barakallahu fikum. Dalam keadaan di penjara, dipukul, nggak bisa menyampaikan ilmu, lapar. Nah, tetapi mengatakan sabar, sabar. Jangan ada yang membangkang kepada waliul amr, jangan. So, ini takwa, bertahan di atas manhaj, walaupun beliau sendiri disiksa, sabar, dan ini takwa. Allah beri jalan keluar. Subhanallah, akidah sunnah menjadi jaya, menang, tersebar di tengah masyarakat, sampai-sampai orang-orang yang berakidah Mu'tazilah tidak berani menampakkan akidah Mu'tazilah secara terang-terangan terbuka, nggak berani. Dulunya mereka mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah, di tempat-tempat kajian-kajian, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Di masjid-masjid, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Ulama sunnah ada yang nggak berani keluar, sembunyi, takut. Nah, subhanallah, setelah itu berbalik. Al-Quran kalamullah. Kita kembali kepada manhaj salaf, begitu Khalifah mengatakan. Setelah itu orang-orang Mu'tazilah ketakutan, tidak berani mengatakan Al-Quran makhluk, mendatangkan syubhat. Nah, Al-Quran itu kalamullah, lakin nutqi bil Quran makhluk. Ini lafaz yang aku ucapkan ini makhluk. Mau menanamkan syubhat, tapi sembunyi secara samar. Maka Imam Ahmad mendengar berita, di antara yang mengatakan bahwa nutqi bil Qur'ani makhluk adalah Husain Al-Karabisi. Siapa Husain Al-Karabisi? Seorang yang berilmu dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang fikih dan usul fikih, dalam bidang hadis. Banyak karya-karyanya. Nah, ini Husain Al-Karabisi. Kata orang sekarang ulama, syekh. Nah, banyak karya-karyanya, tahqiq-tahqiqnya. Ini Husain Al-Karabisi. Bukan sembarang orang. Ketika sampai kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, ada orang bernama Husain Al-Karabisi mengatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk. Maka beliau mengatakan, iyyaka wal Karabisi, iyyaka wal Karabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu 4 marrat atau 5 marrat. Waspada Anda dari orang yang namanya Karabisi ini, waspada. Jangan berbicara dengannya. Subhanallah, berbicara, bukan berteman. Berbicara. Jangan berbicara dengannya. Dan jangan berbicara dengan orang yang berbicara dengannya. Kita mungkin dengan sedikit ilmu heran, kenapa ya? Tapi Imam Ahmad yang takwa dan ilmu dan kasih sayangnya kepada umat melarang. Kenapa? Kalau syubhat itu masuk ke kalbu kita, siapa yang bisa dapat menjamin bahwa syubhat itu bisa kita keluarkan kembali dari kalbu kita dan kalbu kita bersih kembali seperti semula? Siapa yang menjamin? Salaf dulu sangat sayang kepada kalbunya.
Dijaga dia punya qalbu dari berbagai syubhat yang membahayakannya. Beda dengan kita. Semoga Allah lindungi kita semua. Maka dari itu saya katakan ya ikhwan, barakallahu fikum, kalau dia setelah antum beri nasihat dalam bentuk seperti tadi, ceramah terekam ya, atau tulisan ya, risalah, artikel, tidak mau menerima, maka saya ulangi, dia bukanlah orang pertama dalam sejarah yang menolak al-haq. Dan kita bukan orang pertama dalam sejarah yang menghajar atau mentahdir ahlul bidah. Maka tinggalkan dia dan tahdir dia. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Nah. Bolehkah kami mengikuti kursus bahasa Arab di tempat orang-orang yang bukan salafi, terkhusus di Malaysia yang kondisinya masih susah bagi kami menemukan tempat kursus bahasa Arab dari asatidzah salafi? Nah, pertanyaannya, bolehkah kita belajar bahasa Arab atau kursus bahasa Arab kepada orang-orang yang bukan salafi, terkhusus kami di Malaysia yang tidak didapati ustadz-ustadz yang bermanhaj salafi mengajarkan bahasa Arab? Nah, jawabannya tidak boleh. Tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan belajar bahasa Arab kepada selain ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, bermanhaj sunnah. Nah, karena pertama, tidak sedikit bid'ah itu masuknya melalui pelajaran bahasa Arab. Kalau dia akidahnya Asy'ari, ya, berbahaya. Nah, menafikan sifatul kalam dari Allah dengan melalui ilmu bahasa Arab. Ya. Hati-hati. Barakallahu fikum. Menafikan keimanan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat nanti di jannah melalui ilmu bahasa Arab. Maka dari itu jangan. Belajar ilmu bahasa Arab sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau antum nggak belajar bahasa Arab nggak dosa. Berikutnya, walhamdulillah, di zaman ini dengan media yang ada ini sekarang di hadapan ana ini, bisa kita belajar bahasa Arab tanpa ada ustadz di hadapan kita. Ustadznya ada di Yaman, ada di Saudi, ada di misalkan di Indonesia, dari Singapura ke Malaysia dan seterusnya. Saya tahu di Ma'had Jember, salah satu pengajar Al-Quran, Ustadz Ulum namanya, mengajar anak salah satu ikhwan salafi di Amerika. Abu Abdurrahman ini kuliah sekarang di Jamiah Islamiyah di Madinah. Putranya bernama Abdurrahman, ada di Amerika, belajar Al-Quran. Lebih sulit dari bahasa Arab, karena Al-Quran harus diperhatikan itu makhrajnya. Ya, belajar langsung. Pakai apa? Skype atau apa namanya, saya nggak paham. Nah, belajar sekarang terus berjalan. Karena kebetulan teman kita yang di Jember tidak punya kemampuan beli peralatan, dibelikan oleh dia alat-alat untuk mengajari anaknya Al-Quran. Dan sekarang Masya Allah sudah belajar Al-Quran dari Indonesia ke Amerika. Apalagi dari Indonesia ke Singapura, dekat kan? Antum hubungi salah satu ustaz di Indonesia, belajar bahasa Arab dari beliau-beliau itu tadi. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan majlis kita. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari yang sedikit ini ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.